Seperti yang saya bilang tadi ya, saya punya waktu untuk ya ajak Anda untuk sekedar kita refresh lagi. Saya mau merecall kembali memori saya selama 10 hari di India. Apa saja, tapi saya sudah bilang ya, saya nggak sendiri. Di sini saya sudah ditemani, ada Pak Manos juga yang jujur, sebelum saya menyapa Pak Manos, saya mau ucapkan terima kasih untuk sebuah kesempatan yang diberikan ke Suara Surabaya, tentunya Pak Manos ya, diberikan kepada Suara Surabaya sehingga dari Indonesia ada 3 delegasi yang berangkat ke India selama 10 hari. Dari Jakarta 2 orang dan dari Surabaya 1 orang. Saya bertemu dengan kawan-kawan yang hebat dari Tempo. Saya mau menyapa ada Mas Petir, dan juga dari Liputan 6 itu ada Mbak Risa, dan saya dari Suara Surabaya. Sepertinya dalam kunjungan media 10 hari kemarin, saya ini the one and only radio, Pak, yang ada di seluruh editor jurnalis se-Asia Tenggara. Pak Manos, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ananda. Gimana kabar? Kabar happy dong. Saya seperti mau ketemu sama teman yang pulang dari kampung saya. Iya betul. Saya yang mudik ya Pak ya. Iya betul. Saya yang mudik. Apalagi nama Ananda juga kan dalam bahasa India itu artinya bahagia. Masya Ya, Allah, bahagia. bahagia. Itu pasti kalau di sana pasti orang-orang dengar nama Ananda gak mungkin rasa nama asing kan? Iya betul. Ya. Apalagi Maharani. Wah, sudah pasti. Ketika mereka melihat secara langsung nama saya Maharani, atau saya menyebut nama Maharani, semua pasti senyum. Pasti. Begitu. Semua pasti senyum. Karena artinya adalah Ya, ratu. ratu besar, bukan ratu biasa. Ratu besar. Ratu Masya besar. Allah. Ya. Bagaimana perasaan bisa terpilih menjadi salah satu delegat ke India? Jujur, seperti yang saya bilang tadi Pak, terkejut. Awalnya terkejut, dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Pak Manus, terima kasih juga kesempatannya dan mengingat Suara Surabaya. Seperti yang saya bilang, the one and only Pak. Ya. Hanya saya dari radio. Betul. Betul, memang medianya kami adalah Suara Surabaya Media, tapi kebanyakan teman-teman di sana itu jurnalis televisi, jurnalis digital, cetak, segala macamnya. Tapi ketika saya menyampaikan I'm a radio announcer. Wow, really? Banyak teman-teman yang gitu. Itu berarti kelebihan Suara Surabaya bisa jadi dinilaikan satu media yang punya akses segitu besar, luas. Betul. Dan yang 2 kan kawan dari Jakarta ya. Iya. Dan saya mewakili Surabaya, Jawa Timur, Pak. Ini tuh, wah, rasanya sangat senang mengenalkan. Mungkin beberapa teman-teman di Asia Tenggara itu mengenalnya ya Jakarta, pasti ya, pasti kenalnya adalah Jakarta gitu. Dipikir saya juga dari Jakarta gitu. No. I'm from Surabaya. Surabaya East Java. Nah, saya mengenalkan kembali Jawa Timur dan Surabaya. Betul. Tuh perasaan saya, jadi seneng banget, kayak yang amazing sekali, jujur. Iya. Sebetulnya sih hari ini saya merasa seperti saya yang wawancarai. Iya, kebalik ya. Iya, kebalik nih, kayak saya harus diwawancara sama Iya, Manos nih ya. karena saya harus tanya kabar kampung gimana. Kabar kampungnya Iya, gimana? Gimana kesan pertama waktu Mbak Ananda ke sana bagaimana nih? New Delhi Iya. adalah kota pertama yang saya kunjungi ya Pak Manos ya. Wah, kalau ngomongin New Delhi, jujur saya nggak bisa berbohong ya. Waktu saya datang ke New Delhi, kesan pertama saya adalah macet sekali di sini. Lebih-lebih dari Jakarta. Sampai saya tuh guyonan ke teman-teman Pak nih ya, guyonan sama teman-teman gatekeeper itu adalah gini. Saya sempat kasih foto dan video ke teman-teman di gatekeeper. Mereka selalu bertanya, di sana klakson-klakson nggak? Iya. Saya jawab begitu, iya, gak bisa dipungkiri. Iya. Dan jujur gini, mending macet nunggu ngantri traffic light ke Tintang Jemur Sari deh, saya rela. Di sini ampun banget. Jadi kayak perjalanan itu bisa memakan waktu sangat lama sekali. Padahal jaraknya deket. Ya, padahal hotelnya dekat ke bandara. Deket kemana-mana juga, iya kan? Itu kesan pertama saya, jujur Pak, gak bohong Iya, ya. enggak. Kesan pertama saya New Delhi adalah macet banget. Itu Pak, kesan pertama saya. Itu mungkin Mbak Nanda belum tahu. Setiap hari, satu hari, konstruksi jalan raya di India 34-35 kilo. Setiap hari. Every day. Every day.
hampir lebih dari 100.000 kilo setahun. Masih Wow. macet karena penduduknya banyak, mobilnya Ya, banyak. betul, mobilnya banyak. Iya. Satu lagi Pak, ini yang menjadi fun fact ya. Mungkin kawan-kawan yang sudah pernah ke India juga pernah tahu ini. Saya juga baru tahu dari kawan-kawan tim Kementerian Luar Negeri India. Ya. Kalau ternyata di India itu kaca mobil tidak boleh hitam, Nggak boleh. harus terang. Ya, Dan kita di bus, meskipun sinar matahari silau, kita nggak boleh tutup gorden. nggak boleh. Saya tanya kenapa nggak boleh gitu. Itu ada aturan di sini begitu. Salah satu dampak dari terorisme. Ya ya Karena ya ya. karena kalau orang yang sembunyikan Hmm. diri mereka itu bisa jadi satu Dicurigai begitu ya, dicurigai ya. begitu. Itu dia bilang ini adalah aturan di New Delhi. Ya. Kalau Anda keluar dari New Delhi, Nggak, seluruh India seperti itu. katanya waktu ke Agra itu kan, waktu Ya. perbatasan itu mungkin masih tidak apa-apa kalau hanya sekedar kayak nutup Nggak, gorden di saja. highway waktu jalan cepat boleh. Ya, ya itu maksudnya di highway-nya, di kayak jalan tol ya, Ya, kalau di sini ya. Pak ya. Itu di jalan tolnya itu tidak masalah. Tidak Tapi masalah. selama masih ada di dalam kota dan di Ya, semuanya nggak itu boleh. memang tidak diperbolehkan dan itu menjadi fun fact menarik juga. Oh, gitu ternyata. Kalau Apalah. di Surabaya kan enggak Pak, gelap-gelapan tuh. Iya, bisa sampai 100% itu. Sampai nggak kelihatan ya. Betul. Itu fun fact juga ketika Iya. saya ke New Delhi Pak Manoj. Kemana aja selain New Delhi? Oh ya, tujuan saya itu selain New Delhi, di New Delhi kurang lebih mungkin saya 4 harian. Ya, Lalu kami diajak ke Agra tentunya melihat Taj Mahal dan Ya. Agra Fort. ya. Itu juga bikin saya kayak yang beneran saya di salah satu 7 keajaiban dunia gitu. Ke Taj Mahal, Agra Fort. Ini juga perjalanan jujur Pak, saya dari Delhi menuju ke Agra 4 jam mabok darat saya Pak. Ya. Mabuk darat mungkin tidak terbiasa, Iya. tapi jujur saya amazing sekali. Jalan tolnya tuh bagus sekali, highway-nya sangat bagus sekali, mulus sekali. Iya. Dan ketika sampai pun juga ternyata perbedaan cuaca itu cukup bikin kaget. Itu yang paling penting sih. Sangat-sangat panas sekali kalau di Agra. Kalau di Delhi panas tapi masih bisa ditolerir. Iya. Kalau di Agra mendung tapi bikin berkeringat. Iya. Itu. Dan menuju ke Bangalore, kota favorit saya. Iya. Kalau di Delhi saya dengar pernah ke Istana Negara juga kan? Oh ya ya, ke apa namanya semacam ini kayak rumah kepresidenan begitu Iya, ya. betul, betul. Nah, cuman ternyata ini ya Pak di sana itu ketat ya. Iya. India tuh semuanya tuh ketat dan aturannya nggak bisa di ini meskipun kami datanya sebagai tamu kenegaraan Iya. tetap harus mematuhi peraturan. Iya. Tidak boleh merekam Iya. sembarangan, Betul. bahkan tidak boleh memfoto sembarangan gitu. Boleh tetap masuk gitu. Cuman kita suka tanya, kalau di sini kami boleh ambil gambar. Oh ya, di sini boleh. Kalau di sini, oh di sini tidak boleh itu. Dan guide-nya pun ataupun para penjaganya, guard-nya itu pun juga, Miss please, no ponsel please. Iya. Iya. Oke, baik maafkan, I'm sorry kayak gitu. Itu luar biasa sekali dan saya bertanya, kan saya dari Indonesia mewakili Indonesia. Apakah kemarin Bapak Presiden Prabowo ke sini? Yes. Your Excellency President is come here gitu. Waktu yang kemarin yang Iya. waktu independensinya Iya. India, Pak Iya. Prabowo kan juga hadir. Kami ditunjukkan acaranya itu digelar di taman yang luas ini begitu. Jadi kayak yang wow, Waktu amazing. waktu Mbak Ananda di India banyak orang-orang bicara terkait Prabowo punya UN speech. Yes, betul. Luar biasa. Itu di India itu ramai sekali. Jadi hero di sana kan? Iya, iya, iya. Ketika kami menyambutkan dan awalnya saya dikira dari Malaysia. Oh. Mungkin the one and only yang berhijab begitu Oke. ya Pak. Ya, jadi Iya. dikira dari Malaysia. Ketika melihat kartu saya, oh, you're from Indonesia. Yes, I'm from Indonesia. Oh, kami sangat bangga dengan Pak Iya. Prabowo ketika kemarin beliau speech di PBB. Oh iya, kami juga memantau meskipun kami sedang ada di sana, kami memantau terus dari Betul. teman-teman di Gatekeeper juga ngasih kabar terus. Oh iya, saya dengarkan langsung full bagaimana beliau berpidato. Oh, ini sangat jadi Saya perbincangan juga dapat sekali. banyak WA dari teman. Wah, itu Indonesia presiden hebat sekali. Banyak yang dengar kan? Betul, betul, betul. Satu kehormatan untuk kami juga Iya, membawa betul, nama Indonesia. Betul, betul. Bukan lagi cuman kami dari Surabaya, dari Jakarta, saya mewakili media ini, enggak, kami bertiga betul-betul serasa terhormat sekali menjadi warga negara Indonesia di Iya. India tentunya. Siap, bagus. Semua orang sudah mulai tahu Indonesia itu sebaik
sampai jauh mana itu. Betul, 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 betul. Tapi Pak Manoj, saya juga penasaran dan pengen tanya juga loh Pak Manoj, gantian ya. Apa itu? Saya penasaran kalau Pak Manoj sendiri kemarin ketika mengetahui dan mendapatkan kabar bahwasanya Suara Surabaya menjadi salah satu media yang dipilih juga oleh Kementerian Luar Negeri India untuk bisa berangkat visit ya, untuk familiarisasi di sana. Itu yang pertama kali terbersit Pak Manoj apa waktu itu? Sedangkan Anda menjadi Dewan Kehormatan India di Surabaya pada saat itu. Ya, itu bagi saya kebanggaan, ada satu teman dari Surabaya yang bisa terpilih untuk delegasi yang sebagus ini, prestigious ini kan. Walaupun saya pernah rekomendasi nama-nama dan Ananda bisa terpilih, itu saya sangat suka. Terima kasih sekali, suatu kesempatan untuk saya mewakili Suara Surabaya tentunya ya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin juga penasaran seperti apa perjalanan saya, sebentar ya, nanti saya juga akan tampilkan. Kalau tadi saya bilang saya ketiga kota ya Pak ya, New Delhi, otomatis di hari pertama saya datang, tiba langsung di New Delhi, saya turun di Bandara Internasional Indira Gandhi, langsung menuju ke hotel tempat saya menginap selama kurang lebih 5 hari, lalu di akhir pekan saya diajak menuju ke Agra, itu juga city Pak ya, kota, kota sendiri, dan di hari Minggu saya, waktu itu just traffic hari kedua, saya terbang menuju ke kota Bangalore. Seperti apa ceritanya? Sabar, nanti akan saya ceritakan. Ada kawan yang pengen ngobrol-ngobrol juga boleh, silakan nanti bisa sambung dengan saya, tapi saya mau jeda informasi ringkas. Kawan, ini ngobrol santai sebetulnya ya, merecall kembali memori saya ketika kemarin saya mewakili Suara Surabaya dan tentunya Indonesia untuk bisa hadir langsung atas undangan dari Kementerian Luar Negeri India. Selama 10 hari saya diajak untuk melihat seperti apa sih India itu. Halo, selamat malam. Namaste, Sutrartri. Namaste. Dengan Pak siapa ini? Kuku Arianto, Mananda. Pak Kuku, monggo silakan. Mananda, kalau sampean mungkin meripatnya sedikit belok, kayaknya udah dikira orang India, Mbak. Namanya kan udah mirip-mirip tuh Maharani. Betul. Anaknya Maharisi. Iya. Mbak, saya ini bulan-bulan ini lagi seneng banget di Korea tuh Mbak, ngulik-ngulik tentang Mahabharata, perbedaan dengan ini Indonesia dan lain-lain. Tapi saya penasaran dengan India, maksudnya dalam artian kurikulum apa yang diterapkan dari sejak kecil sampai mungkin universitas tentang IT. Kenapa kok di dunia online, misalnya kayak kita buka akun Fiverr dan lain-lain, pasti banyak pesaing dari India. Dan udah terbukti juga CEO dan itu dari India, Mbak. Terus juga sampai Perdana Menteri juga dari India. Sebenarnya rasanya apa sih gitu? Terus kemudian adalah kalau kita sedikit memahami dari sosmed itu biasanya ada India utara dan selatan dengan perbedaan yang cukup signifikan terutama di street foodnya gitu Mbak ya, kebersihan dan enggak itu secara geografis emang ada garisnya yang membedakan gitu. Baik. Dan yang ketiga kayaknya Suara Surabaya harus buka cabang di sana Mbak, karena kemacetan lumayan. Oke. Iya, itu aja Mbak, saya selalu untuk Pak Manoj dan Mbak. Terima kasih Pak Kuku. Sebelum nanti saya menjawab versi saya, Pak Manoj juga harus menjawab versi Pak Manoj ya tentunya ya sebagai orang lokal. Warlock Pak kalau di sini ngomongnya ya. Pak Kuku, ini kalau ngomongin ini fun fact lagi yang saya temukan Pak Manoj, nanti mungkin bisa dibantu. Di Delhi, saya waktu itu bertemu dengan kawan lokal juga. Saya lupa namanya siapa, seorang perempuan cantik waktu itu. Saya tanya, apakah di India orang masih mendengarkan radio? Sangat. Kami sangat mendengarkan radio di sini. Oh, lalu saya tanya, apakah ada radio yang segmentasinya berita? Oh, ada. Berapa gelombangnya? Macam-macam. Saya tanya lagi, kalau gelombang FM 100 ada nggak? Ada, tapi kami 110. Oh, 110. Tentang apa itu? Semua berita, news dalam bahasa Inggris dan bahasa Hindi. Saya langsung gini, ini mirip SS, saya bilang gitu kan. Dan dia bilang, dan juga mereka melaporkan traffic information. Saya lupa nama channelnya apa. Radio Merci kali. Merci India atau Times India atau apa, saya lupa. Tapi itu benar-benar plek ketiplek dengan Suara Surabaya.
Tapi gak sejauh segitu bagus. Lebih bagus suara Surabaya. Terima kasih. Tapi paling nggak tuh, oh ternyata ada ya dengan channel yang hampir sama Iya, juga. iya, iya. Oke, itu fun fact dulu ya Pak Koko Haryanto untuk pertanyaan yang nomor 3 tadi ya. Kalau buka cabang di sana sudah ada. Tapi kalau suara Surabaya buka cabang di sana, saya yang ke sana. Pak Manas boleh dibantu jawab soal kurikulum IT dan segala macamnya. Kalau Pak Koko tanya soal itu, saya menjawab sebagai seorang pendidikan kan, karena kita juga punya sekolah kan. Ya, semua perkembangan pendidikan ada kaitan sama berapa luas kita bisa memberi kesempatan anak-anak kita pikir. Kalau anak kita mau pikir luas dan tanpa batas, Yes. secara otomatis mereka punya otak itu lebih tajam. Kenapa India punya kelebihan di situ, atau Cina juga punya lebih untuk software, adalah problem solving. Kita punya konsep-konsep di India kan agak aneh ya. Seperti melihat Ganesha aja kan. Ada seperti anak yang punya kepala kepala gajah kan. Iya. Anak kalau dari kecil dia melihat, dia pikir kok bisa begitu? Apakah benar bisa kepala gajah ganti kepala manusia? Bisa atau tidak saya tidak tahu, dan itu cerita lain. Tapi bagi anak kecil pasti menjadi satu hal yang mereka mulai pikir lebih dari yang biasa. Lebih kritis ya Pak Lebih ya. kritis dan lebih out of the box. Yes, betul. So that gives you the advantage of trying to find solutions. Betul itu. Ya, makanya kalau mungkin Ananda juga lihat di India, banyak hal-hal mereka cari untuk mungkin bikin sepeda menjadi ada tambahan gini atau Ya. apa banyak yang kita bilang juga dia di India. Cari solusi yang tidak biasa tapi bisa diselesaikan masalahnya. Oke, betul itu Pak. Jadi menambahkan, karena saya juga sempat diajak ke beberapa universitas ternama juga, salah satunya juga universitas IT tertua juga di India. Ya. Ini membuka mata saya bahwasanya ya meskipun mungkin bukan kurikulum dari sekolah dasar ya, ini di perkuliahan, di bangku kuliah, memang mereka dituntut kritis, mereka dituntut out of the box, mereka dituntut untuk bisa punya inisiatif, ide-ide gila. Betul. Dan itu harus dilakukan. Tidak ada ide yang tidak bisa direalisasikan. Betul. Itu yang jadi spirit dan semangat mereka. Betul. Ini yang saya lihat di beberapa universitas yang ada di Bangalore kan, beberapa universitas besar. Bahkan ketika bicara soal universitas hukum Ya. yang cukup prestisius di India, di Bangalore itu juga mereka nggak cuma belajar pasal-pasal, Betul. pasal ini, hukumnya ini, tidak sama sekali. Tapi mereka harus terjun ke lapangan, melihat masalah dan memberikan solusi untuk Ya. masalah tersebut. Bahkan ketika harus hadir sebuah pasal baru, pasal yang lama dikoreksi, harus dilakukan. Betul. Seperti itu ya Pak ya? Salah satu hal yang penting adalah jangan kita marah sama anak. Kamu gak boleh tanya segitu-segitu. Iya. Itu yang di India, jarang ada orang tua yang marah sama anak kalau anak tanya apapun. Persoalan apa saja, mereka kalau gak tahu, ya kamu cari solusi sendiri. Kamu cari jawaban sendiri. Itu yang bikin mereka lebih luas pikirannya. Betul. Kalau pendidikan kan biasa, Ya, ya. fisika, kimia, matematika kan kurang lebih sama. Sebelum tadi menjawab yang nomor 2 soal kuliner, ini beberapa nih sudah ada yang ngobrol di WhatsApp ya. Saya mau menyapa dulu ya Pak Manoj Yeah, ya. Ini ada Pak Junaidi, selamat malam. Karena Pak Junaidi ini katanya mantan pelaut. Jadi saya tuh nggak suka laut India katanya Pak. Karena laut India itu, samudra Indianya adalah lautan terganas, ombak yang sangat besar, katanya begitu. Tapi yang paling saya suka banget yaitu makanannya yang bernama rujak mama atau rujak India. Ini kok saya nggak nemu ini Pak kemarin Pak Junaidi, ini di wilayah mana ini ya? Matur nuwun untuk Pak Junaidi. Pak Purnomo juga selamat malam. Saya ditanyain Pak Manas, apa sempat mencicipi makanan favorit India di tiap persinggahan atau di tiap kotanya? Gimana rasanya, namanya apa? Namanya sulit Pak, saya sebutkan beneran, saya sulit nyebutinnya, tapi saya suka semuanya karena saya cocok sama makanan India. Pasti salah satu makanan itu namanya masala dosa. Oh, betul sekali.
sekali. Kalau orang Indonesia ke sana pasti bingung, kok ada masalah juga, ada dosa juga masih mau makan. Ini perdebatan saya dengan kawan saya orang India. You know what? Dosa it mean sin. Dosa itu tuh dosa, sin, you know sin ya, saya sampai ngotot Pak. Hah, really? Yes. Jadi, ini udah masalah, dosa lagi. Tapi itu favorit saya jujur Pak. Betul. Saya menikmati dengan sangat nikmat. Tuh videonya kemarin sudah saya posting kan Iya. di status saya juga. Oke, terima kasih ya. Itu Pak Purnomo, dosa ya. Bukan dosa DOSA, ini beda. Ini nasi ya sebetulnya Iya, Pak ya, iya. nasi, olahan nasi rice. Oke. Lalu juga terima kasih. Oh ya, oke, terima kasih. Ini banyaknya pada nanyain kulineran. Tadi sama kayak pertanyaannya Iya, Pak Kuku ya soal iya. kulineran. Pak bantu jawab saya dong kulinerannya sebelum versi saya. Kalau kuliner India kan macam-macam. Mhm. Di utara seperti yang daerah saya, kita punya 36 macam kambing, Ya, ya. Kalau di muton ya Pak ya. Ya, mutton. Muton. Ya. Ya, kalau di selatan banyak yang makanan-makanan yang steam ya, seperti idli, dan ada juga rava, dosa, ada macam-macam. Dan kalau di barat kita lihat ada juga manisan-manisan banyak ya. Kalau di timur banyak ikan, Mhm. ya, macam-macam. Sesuai wilayah masing-masing tuh Iya, iya, sendiri-sendiri iya, berarti betul, ya. betul, betul. Oke. Mandisan selalu ada di setiap persinggahan saya, Pak. Itu yang harus dicatat ya. Saya ngicipin apa namanya ini? Ladu. Ladu, oke. Ladu. Itu saya bawain teman-teman ladu tuh. Oh, begitu. Yang untuk packing ya. Iya, iya. Kemarin ada yang jar tapi saya nggak berani, takut di bagasi aja gitu. Jadi ladu itu selalu ada. Ya. Sama apa Pak satunya namanya ladu ya? Saya kok lupa namanya. Saya lupa, bukan ladu tapi ada lagi nama lainnya. Iya. Saya sempat dikasih tahu sama Apa? Barfi, katli. bukan. Hampir sama seperti ladu tapi tidak terlalu orange. Oh, Itu jamul atau gulab jamun. gulab jamun. Iya, Itu iya. juga selalu ada Iya, di iya, setiap kunjungan-kunjungan saya. Sampai guyonannya nih Pak, bercandaannya ya, joke saya dengan teman-teman wartawan se-Asia Tenggara. Ini kayaknya pulang-pulang kita tes gula nih kayaknya. Itu Pak beneran sama. Anda sudah makan acar di sana? Acar itu seperti ini kan, ya kayak apa? Bukan seperti acar kita punya di Indonesia kan? Beda. Terlalu beda. pedas. Iya, beda. Jadi lebih banyak asam sih Pak ya. Ya, Betul asam ya, dan- asam. ya. Tapi saya cocok-cocok aja. Ya pasti. Masih cocok saja. Itu ya kalau ngomongin kuliner, dan banyak yang ditanyakan itu kuliner street food Pak tadi Iya. kan. Ini fun fact ya, sekali lagi dari saya juga menjawab pertanyaan teman-teman dari Getiper. Saya datang tanyain, udah nyoba street food apa aja? Jujur, memang saya selalu diingatkan oleh panitia lokal di sana, kalau bisa jangan di street food, kamu bisa mendapatkannya tetap di restoran gitu. Itu untuk menjaga juga tentunya ya. Dan ini fun fact-nya adalah tidak seperti yang ada di media-media sosial yang mungkin terlihat, mohon maaf Pak ya, Ya. terlihat kotor segala macam. Enggak lah, kalau menurut saya itu depend on sih ya, tergantung wilayah, tempat dan orangnya tentunya. Bahkan yang saya temui waktu saya jalan di New Delhi, saya pergi ke Japan Market Pak. Saya pergi ke Japan Market. Di sana juga ada orang-orang yang jualan panipuri. Itu mereka juga menggunakan sarung tangan higienis untuk makanan segala macam, dan tidak seperti yang banyak orang pikirkan begitu. Lalu waktu saya menuju ke Bangalore, itu kami pergi ke commercial market, itu malah lebih kayak pasar besarnya Bangalore gitu ya. Betul. Sama saja, tidak ada yang terlalu terlihat bagaimana atau mungkin kok ini begini, kok jualannya begini, enggak sama sekali. Itu adalah depend on dari masing-masing pedagangnya. Betul nggak Pak? Pasti. Dan mereka kalau panitia minta delegasi jangan coba street food itu karena bahan Anda kan termasuk tamu negara. Iya. Ya, itu banyak hal yang mereka mungkin mau diluruskan. Iya. Dalam artian menjaga juga, karena Pasti. waktu saya masih panjang, 10 Ya, pasti, hari. pasti. Menjaga kesehatan juga Iya. tentunya. Karena banyak orang yang tidak biasa makan Ya. rempah-rempah, itu bagi mereka bisa agak sedikit berat. Tapi kalau orang Indonesia sama orang India kan makanannya hampir sama, mirip. Betul. Mirip. Iya, cuman kalau Mas Bintang dengar itu kan kemarin kita bicara mirip dan sama, gak sama, cuman mirip aja. Tapi ini semua suka ini ya sambosanya Ya, ya. pasti. Oke. Terima kasih yang sudah sambung juga tadi ya lewat WhatsApp. Lanjut lagi nih Pak Mano, kita ngobrol-ngobrolnya ya. Iya.
Gimana pandangan Mbak Nanda mengenai hubungan antara India dan Indonesia? Ini adalah pertanyaan yang selalu saya tanyakan di setiap kunjungan saya, baik itu ke CGRI ataupun juga ke RIS, Ya. Research. Hampir semua saya tanyakan selalu, bahkan ke kayak kalau mungkin di Indonesia kita sebutnya Kadin ya, Ya. di sana mereka juga punya Kadin tapi lebih besar lagi. Saya selalu bertanya adalah bagaimana kerjasama dengan Indonesia, dan ternyata mereka sangat menyambut baik Indonesia. Mereka tahu nama besar Indonesia dan mereka melihat Indonesia dengan sudut pandang yang sangat-sangat positif, dan mereka percaya bahwasanya Indonesia pun juga bisa maju. Bukan hanya sebagai negara berkembang, tapi juga bisa menjadi negara maju. Itu yang saya tangkap, Pak, dari setiap kunjungan-kunjungan dan diskusi eksklusif saya tentunya ya dengan para jajaran-jajaran tertinggi mereka. Wow, saya sampai merasa bahwasanya oke, saya di sini nggak akan merasa kerdil karena jujur pertama kali saya datang tuh ini negara besar, ini negara sangat besar. Tapi saya yakin bahwasanya ketika ditanya apakah Indonesia bisa, bisa, kita bisa. Itu yang menurut saya pribadi. Betul. Dan Ke- ini, Mbak Nanda kan dulu waktu saya pernah bicara pengen ketemu sama Shah Rukh Khan. iya betul. Pasti gak ketemu, tapi ketemu sama siapa saja. Saya ketemu Shah Rukh Khan, Pak. Bukan. Di Oto, Oh gitu. di Oto Oke. ya, Oto ya Iya. nyebutnya, Iya, Baja iya, itu kan. iya, Baja. Itu mereka memampang foto Shah Rukh Khan karena Iya. tim kami tidak ke Mumbai, Iya. tim negara lain yang ke Mumbai, jadi wah saya ketemu Shah Rukh Khan-nya di Oto. Pak Manoj, saya juga pengen tahu ya, kalau misalkan boleh ditanya gitu, Iya. sebelum ke pendengar nih, kalau misalkan kita ke India nih, saya pengen tahu nih rekomendasinya Pak Manoj, mana saja sih yang wajib dikunjungi, negara bagian-bagian mana yang wajib dikunjungi, dan kalau boleh tahu alasannya apa sih Pak? Itu tergantung tujuan kita. Kalau dari segi pendidikan, mungkin IIT Delhi, Bangalore itu juga termasuk. Bangalore juga termasuk terkenal. Kalau dari segi IT, bisa ke Pune, bisa ke Bangalore, bisa ke Hyderabad. Hyderabad ya. Itu semua Silicon Valley ya. Kalau dari teologi, misalnya ada yang mau mungkin bisa ke Ganga, bisa ke Varanasi, Yes. bisa ke Uttarakhand. Kalau mau ke gunung-gunung bisa ke Kashmir, bisa ke ya itu banyak tempat. Kalau kita mesti simpulkan gak bisa dalam mungkin 1 jam aja gak cukup. Iya. Ya. Kita punya Incredible India. Yes. Itu satu series, di situ Anda bisa melihat ratusan Wilayah. foto-foto yang wilayah yang layak kunjungi. Dan saya kan asli dari Kashmir. Kashmir itu dianggap surga di bumi. Padahal saya omong jujur Indonesia itu surga di bumi ya. Berarti saya harus nebeng Pak Manoj ke Kashmir. Iya. Oke, sebentar ya penelpon yang ada di WhatsApp call. Saya jeda informasi ringkas dulu sejenak. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Kelana Kota ke India, selamat malam. Selamat malam, Iya, dengan Bapak siapa ini? dengan Pak Rudi Santoso saya. Pak Selamat Rudi. malam Pak Manap. Pak Rudi. Rudi, apa kabar brother? Long time ago I call you lah kan gitu loh. You, my friend, best friend. Fine. Thank you brother, thank you so much. Ternyata Enggak, Pak Rudi juga dengar suara saya Surabaya. tergelitik sekali dari Bapak tadi menanyakan itu, ada satu pertanyaan yang saya mikirkan gitu ya. Ya. Indonesia ini punya penduduk kan kurang lebih 250 juta. Kalau kita hitung dengan India yang punya 1,46 miliar kan gitu ya kan. Yang notabene bagaimana cara mendidik, apakah dari kota ke kota ini, apakah dengan dengan menu pendidikannya tersentralisasi atau masing-masing kan, itu yang ingin saya diskusikan, bahwa begitu sulitnya loh 1,46 miliar kan gitu loh. Iya, Tapi saya yakin Pak Manaf punya resepnya, karena beliau
berkecimpung di dunia pendidikan di Surabaya dan kebetulan di International School kan gitu. Tapi saya ingin martabak India dengan martabak Indonesia ini beda kan gitu loh. Itu yang perlu dipahami. Tetapi Oke. untuk masalah rasa itu selera kan gitu loh. Iya, Oleh iya, iya. karena itu saya ingin tahu resepnya bagaimana untuk menjalankan hal tersebut menjadi baik kan gitu loh. Baik. Apakah sentralisasi, ya tolong kasih bocoran lah biar supaya ada masukan. Apalagi Pak Manov ini kan sebagai duta pendidikan kota Surabaya nih kan gitu loh. Kira-kira bagaimana? Saya banyak belajar sama beliau tentang kejujuran, bermain golf aja beliau sesuai ritme lah kan gitu loh. Saya rasa itu mudah-mudahan ada apa ya, kita harus punya perubahan lah kan gitu loh. Padahal kalau kita lihat penduduknya India yang 1,46 miliar ini nggak gampang loh. Kalau tadi saya lihat di grafiknya itu Gen Z-nya itu jauh lebih hampir 32,5%, bayangin. Betul. Nah, kan berarti hampir sama dengan penduduk Indonesia kan gitu loh, ya kan? Iya, Kalau betul. penduduk Indonesia ekivalennya antara 21%, Gen Z-nya itu aja udah kelabakan untuk mengantisipasi ilmu IT kan kira-kira gitu ya. Nah, saya ingin tahu kurikulum apa yang dicantumkan kok bisa seragam. Tapi saya cukup salut. Setiap kali saya punya partner orang India, selalu kalau dia ngomong bicara itu selalu geleng-geleng. Tetapi Pak Manov sudah enggak, udah terbiasa dengan orang Surabaya, enggak perlu geleng-geleng lagi lah Pak, kan gitu. Matur nuwun, Mas Sami-sami. Murni. Sami-sami, Rahayu brother. dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Rudi. Saya Pak yang kebawa Pak sekarang. Kebawa sedikit-sedikit geleng. Itu Pak Rudi kan teman-teman baik dan beliau juga termasuk Pendidik juga ya. ya pendidik juga kan, dan satu orang teknis yang luar biasa. Dan punya perhatian kepada anak-anak dan masa depan Indonesia luar biasa. Makanya saya sangat hormati Pak Rudi itu. Saya bangga punya teman seperti itu. Pak Rudi, mungkin kalau kita bicara apa yang India lakukan lebih dari Indonesia, saya rasa hampir sama, terkecuali perhatian dari guru kepada anak-anak itu mungkin tingkatnya lebih bukan lebih tinggi atau beda, pasti beda. Kalau di kampung ada satu anak yang senang hati, dia bisa belajar lebih bagus daripada satu anak walaupun sekolah mewah, gedung mewah, tapi tidak senang hati. Ya, senang hati itu yang kuncinya. Bagaimana dia dapat perhatian supaya dia bisa. Pendidikan itu kita bukan cuma sekolah ajarin anak-anak melalui guru atau buku-buku, tapi anak-anak belajar dari yang samping-samping. Mereka lihat anak kecil yang bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu menjadi satu dorongan bagi mereka. Makanya itu perhatian dari guru-guru sangat penting. Dalam hal itu saya mesti tambahin satu hal. Indonesia selama berapa tahun setelah merdeka, hampir 20-25 tahun setelah merdeka sampai 65-70-an, itu ajarin anak-anak dari Malaysia. Kenapa kita sekarang sudah bangga kalau anak kita yang ke Malaysia? Betul kan? Ya, ya, Pasti ada yang kita mesti pikir lagi. Harus diluruskan kembali. Harus luruskan kembali. Dan saya pikir Indonesia bisa menjadi educational hub untuk Southeast Asia karena cuaca di sini lebih bagus, tanah kita punya bagus sekali. Orang-orang suka senyum kan? They can make a child very comfortable. Seperti guru-guru di sekolah kita juga. Yang kita utamakan anak itu sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai ada bullying. Ya, kalau bullying kan itu cacat pikiran anak. Harus dia comfortable, misalnya PR. Kita ajarin sampai bagaimana cara kerja PR. Ya,
Kalau kita ajarin mereka bagaimana cara kerja PR, secara otomatis kerja PR-nya lebih gampang, lebih lurus, lebih interesting. Kita buka sekolah aja supaya kita punya anak-anak Indonesia yang bisa menjadi ekspatriat ke luar negeri. Ya, itu syukur alhamdulillah sudah berhasil seperti itu. Ya, makanya India punya siswa-siswi ke hampir seluruh dunia mereka dan punya posisi bagus. Ya. Itu bagus, Pak Rudi punya pikiran seperti itu, punya perhatian seperti itu sangat bagus. Ya. Dan itu memang harus diterapkan mulai sejak dini ya. Sejak dini adalah tadi yang kita obrolkan di awal tadi ya Pak ya, yang bisa dicontek sama kita saat ini adalah yang mendidik anak-anak usia dini di Indonesia, katanya untuk menuju ke generasi emas 2045 ini adalah berpikir secara kritis. Betul. Ketika anak bertanya, jangan sampai kita sebagai orang tua atau mungkin orang yang lebih tua di sekitarnya, apa sih tanya mulu? Nah, jangan sampai seperti itu, tetap memberikan jawaban. Karena memang daya pikir kritisnya anak-anak Gen Alpha saat ini sangat-sangat kritis sekali. Betul. Mereka tidak bisa menerima jawaban tidak atau hanya sekedar iya, tapi harus ada reason. Iya. Alasannya seperti apa? Kalau tidak bisa dijawab, kenapa? Bagaimana? Wah, itu yang penting. Itu yang penting. Tapi saya tidak akan lanjut lebih panjang lebar karena hari ini saya mau bicara tentang Ananda. Oke, tapi sebelum lanjut sebentar Pak Mano, sebelum lanjut saya harus kabarkan dulu nih untuk kawan-kawan nih ya. Kita lanjut lagi nih Pak Manos ngobrolnya. Silakan. Yang harus bicarakan Mbak Ananda. Iya betul. Dulu saya ingat Mbak Ananda pernah bicara, apakah aman di India? Betul, ya Pak. Ya. Betul. Sekarang sudah pulang dari India, gimana kesananya? Jujur itu pun juga sebelum saya berangkat. Ini teman-teman gatekeeper yang cowok-cowok tim malam nih. Ya. Ajib ya waktu itu yang ngingetin saya ya. Sebelum saya berangkat malam hari, Senin malam ya, di grup itu Ajib sempat mengingatkan ke saya. Ya, jujur ini tidak bisa dipungkiri, termasuk terkait dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan, bahkan juga rasisme terhadap Islam juga, katanya begitu, yang disampaikan ke saya. Yeah. Saya langsung, nih saya mau berangkat kenapa dikirimin kayak gini, itu Pak yang terbesit. Tapi jujur saya membuktikan, ini pun juga kemarin ada kawan yang bertanya, pendengar suara Surabaya di Gatekeeper waktu saya terima telepon. Sepengalaman saya, terlepas dari saya adalah tamu negara, saya juga punya kesempatan untuk jalan sendiri sebagai foreigner, sebagai orang asing. Delhi, Agra, Bangalore, aman. Tiga itu yang saya tempati, tiga itu yang saya datangin. Tidak ada tuh yang namanya rasisme, tidak ada tuh orang yang, mohon maaf Pak, mungkin kayak catcalling ke kita perempuan, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika saya menjadi the one and only yang berhijab di rombongan saya, tidak ada yang namanya mempedaan segala macam. Bahkan ketika saya keluar dengan menggunakan hijab pun saya tetap merasa aman, nyaman. Karena di Delhi pun juga banyak kok komunitas muslim. Apalagi di Bangalore ya Pak ya, di Bangalore juga banyak komunitas muslim. Jadi saya merasa safe, aman ketika ada kata-kata atau mungkin pemberitaan-pemberitaan ya di media yang seperti itu. Ketika saya membuktikan secara langsung, tidak benar adanya. Saya merasa sangat aman, saya merasa sangat safe. Bahkan saya bertanya kepada teman saya yang beliau dari Tamil Nadu tapi tinggal sudah lama di Bangalore. Saya tanya, kalau seorang perempuan pulang lebih larut gitu ya, apakah di sini aman? Aman, dia bilang begitu. Bahkan misalkan saya seorang foreigner atau mungkin saya di sini mahasiswa asing, apakah itu aman? Aman, aman, tidak ada masalah. Seperti itu. Satu lagi, dulu ada yang teman pendengar suara Surabaya pernah tanya tentang kasta. Oh ya. Apakah ada sistem kasta yang merasa diskriminasi? Sejauh saya melihat, yang saya ketahui dari Delhi, Agra ataupun juga di Bangalore, rasanya kok tidak ada ya. Bahkan ketika temple itu di sini apa ya? Kuil ya? Iya. Kuil. Bahkan ketika saya lewat di sebuah kuil, karena itu kan mau festif ya Pak ya, mereka membaur, saya rasa juga biasa saja, tidak ada kayak yang, mohon maaf, biasanya kan kalau kastanya rendah segala macam dia harus di luar segala macam, tidak ada, semuanya membaur. Iya, Saya Pak. membaur, bahkan jujur saya sempat bertanya, ini pertanyaan usil saya, bagaimana memang membedakan orang kasta rendah, kasta tinggi, kasta sedang, menengah? No need. Kamu nggak perlu melakukan itu karena kita semua sama di sini. Kalau kamu bekerja dengan baik. Ketika kamu menjadi pelayan di restoran, kita tidak memandang kastamu apa atau apa. Kamu bekerja dengan baik, melayani pelangganmu dengan baik. Seperti itu jawaban mereka.
Betul kan? Betul. Yes. Saya sudah buktikan sendiri. Begitu Pak Manoj. Iya, itu berarti kita berhasil kalau stereotype yang Mbak Nanda punya dulu tentang India sudah mecah ya. Ya. Bisa bilang sudah mengalami yang fakta di lapangan kan. Dan boleh saya bilang hampir seluruh India rasanya hampir sama. Ya. Ya, tidak ada diskriminasi. Apalagi kalau orang Islam. Saya punya banyak teman-teman orang Islam, banyak sekali Ya. dari sejak saya kecil, gak ada diskriminasi, gak ada. Tidak ada. Cuman ya namanya kadang-kadang kamera kan seperti Ya, ya, ya. rusuhan bulan lalu Ya, kan. ya, Nanti ya, ya. kalau selalu begitu dianggap semua Indonesia ada rusuhan kan. Ternyata itu juga ditanyakan oleh beberapa kawan dari Ya. India. Ya. Waktu kan sebelum berangkat itu juga Ya. ditanyakan, bagaimana soal kerusuhan kemarin? No, nggak masalah, itu sangat bisa diatasi. Iya. Begitu kira-kira. Betul. Jadi gimana Pak Marcel? Apalagi Yang saya pengen, oh ya, tadi tuh ada pertanyaan juga nih dari seorang kawan juga. Terima kasih untuk Pak Aang yang tanya, apa sih Pak yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dipelajari sebelum kita datang ke India? Kalau kita harus perhatikan itu, saya rasa sih India itu such an open society, tidak ada yang dibatasi atau dilarangkan. Anda suka rokok, Ya. masih oke. Tidak suka rokok, masih oke. Tapi beberapa hal mungkin yang kalau kita hindari itu lebih bagus, seperti daging sapi. Iya, Itu salah satu Betul. yang bagi India masih sensitif ya. Jadi ya, memang tidak boleh. ya tidak boleh. Dan juga banyak tempat ada yang vegetarian ya. Betul, sangat mudah Itu dicari. juga- itu Tempat juga makan ba- halal, iya. vegetarian sangat mudah Iya, dicari. banyak. Itu cuman itu aja. Saya rasa yang lain gak ada masalah. Kalau pakaian apapun boleh. Boleh. Ya, terkecuali kalau seperti di Indonesia kita kan walaupun suhunya 35 derajat kita masih pakai jaket kan? Iya. Ya, di Indonesia boleh, India mungkin agak sedikit aneh, gak ada yang pakai jaket karena humidity-nya gak seberapa kan. Betul. That's one reason I can say. Other than that, you can do anything. You can walk on the street at any time of the day or night and be comfortable. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ditanya apa yang harus diketahui sebelum berangkat ke India, ya intinya adalah ketahui diri kita dulu sendiri. Karena kita akan berkunjung, kita akan menjadi tamu di negara orang lain. Ya tentu kalau di Indonesia kita diajarin adab unggah-ungguh, sopan santun, itu yang harus kita bawa ke sana. Betul. Tetap jadilah orang Indonesia. Iya, kita kalau ke India harus punya tujuan agar pertimbangan Indonesia menjadi luar biasa di sana, ya. Dan orang India saya harap datang ke Indonesia mesti punya usaha supaya pertimbangan India menjadi luar biasa di sini kan. Betul. Kawan, tapi ini waktu saya sama Pak Manos terbatas ya. Kita harus sudahi sebentar lagi ya. Tapi jujur Pak, sekali lagi dari lubuk hati saya terdalam, saya ucapkan terima kasih kesempatan sekali lagi untuk saya dan Suara Surabaya bisa kita berkunjung ke Lana Kota ke India. Saya bisa membawa oleh-oleh pengetahuan sedikit untuk kawan-kawan kita di sini. Bahkan mungkin saya yakin terlepas dari saya kemarin berangkat, sudah banyak pendengar Suara Surabaya yang sudah lebih dulu Iya. berangkat ke India dan juga kita bisa sharing. Intinya semoga dengan hadirnya Suara Surabaya berkunjung ke India ini menjadi hub Iya, ya Pak ya. Ada dua pertanyaan Boleh. yang saya pengen tanya. Silakan. Ya. Pengalaman Mbak Ananda di India, kalau saya bilang dalam satu kalimat, apa itu? Dalam satu kalimat, pengalaman saya selama 10 hari di India, India adalah negara besar, bahkan bisa menjadi negara adidaya, Oh, dan India adalah negara yang sangat menjunjung budaya. wah, luar biasa. Thank you. Dan satu lagi, apa harapan jangka panjang India terhadap
kualitas dan kuantitas liputan media di Asia Tenggara setelah kunjungan ini. Berat sekali nih Pak. Karena Waduh. persoalan ini saya harus baca dari dari kertas. Oke, tapi jujur saya rasa sebagai teman-teman media Southeast Asia ini, saya mewakili teman-teman Southeast Asia ketika sebelum akhir kami pulang, kami sempat diskusi malam terakhir kami diskusi bahwasanya memang Southeast Asia, Asia Tenggara tidak bisa lepas dari India. Karena berbagai macam budaya culture yang ada di Southeast Asia masih terbawa dari India. Kalau kita menilik sejarah dari masa lalu, itu yang kami jadikan diskusi, Pak. Dan ketika bicara soal pemberitaan yang harus diberitakan oleh para media-media lokal yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kita harus menjalin kerjasama hubungan baik dengan media-media lokal yang ada di sana ataupun juga media-media mainstream yang juga ada di sana untuk saling memberikan edukasi pemberitaan yang baik dan benar di tengah arus media anti mainstream yang lainnya, media sosial terutama ya, yang memberitakan informasi-informasi atau berita-berita yang tidak relevan. Itu yang harus menjadi tugas dan PR kita semua. Bagus sekali. Terima kasih dan selamat datang kembali ke tanah air. Danewa, terima Danewa, kasih. thank you. Itu dia kawan ya, ngobrol saya. Saya diwawancara loh ini. Bersama dengan Pak Monos, terima kasih. Semoga oleh saya ilmu pengetahuan ataupun juga kabar-kabar yang akan saya jadikan dalam sebuah cerita nantinya bisa nular juga ke kawan-kawan yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan tadi yang sudah sharing bareng dengan saya.